Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, sabda Tuhan hari ini pada minggu biasa yang ketiga mengajak kita, tetapi sekaligus menegaskan kepada kita agar kita tetap menyadari diri kita sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Kita belajar dari orang-orang tokoh-tokoh dalam kitab suci. Dalam bacaan pertama, Nabi Yunus dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk mewartakan pertobatan kepada jemaat di Niniwe. Nabi Yunus adalah orang yang dipakai oleh Allah untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan karya keselamatan Allah. Dan kita tahu pewartaan Nabi Yunus mendatangkan buah, mendatangkan sukacita, karena jemaat Niniwe berbalik dari kelalaian, salah dan dosa mereka, dan taat pada hukum Tuhan. Kisah panggilan Nabi Yunus juga menegaskan kepada kita bahwa rencana karya keselamatan Allah terjadi pada setiap pribadi. Tidak hanya untuk orang-orang tertentu, kalangan-kalangan tertentu, tetapi rencana karya keselamatan juga terjadi untuk orang-orang yang mungkin jatuh di dalam dosa, dibelenggu oleh dosa, tetapi karena kasih, kehendak, dan rencana, karya keselamatan Allah juga terjadi kepada mereka. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup kita, atau terlebih khusus hidup jemaat pada waktu itu, hanyalah sementara. Artinya, kehidupan di dunia ini akan berlalu, tetapi kehidupan kekal akan tetap abadi dan selama-lamanya. Artinya, kehidupan, kebahagiaan itu tetap ada bersama dengan Kristus yang bangkit. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa hendaknya kita tidak mengutamakan bahwa hidup di dunia ini adalah segala-galanya. Karena dia katakan bahwa hendaklah orang yang menikah menganggap diri tidak menikah. Orang yang bersuka cita hendaklah jangan bersuka cita. Atau orang yang sedih hati, janganlah bersedih hati. Karena pendeknya hidup di dunia ini akan berlalu. Artinya bahwa kita mesti menyerahkan diri kita sepenuhnya pada penyelenggaraan, pada kuasa Allah. Dalam Injil kita mendengar kisah tentang panggilan para murid. Yesus menghendaki orang-orang yang dikasihinya, dan kepada mereka dia memberikan mandat, memberikan kuasa untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Saudari-saudara, umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa yang mesti kita bawa dan kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam praktek keberimanan kita sebagai orang-orang yang percaya? Pertama, kita hendak menyadari diri kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Tuhan menghendaki kita. Lewat baptisan, kita digabungkan menjadi anak-anak Allah. Dan di sana, dengan rahmat-rahmat yang diberikan kepada kita, secara khusus, kita diberi tugas untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Kita belajar dari Nabi Yunus, dan juga kita tetap menyadarkan diri kita
sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Oleh sebab itu, hendaklah kita menjadikan diri kita sebagai alat untuk memperkuat, untuk menegaskan iman kita, bahwa hendaklah kita menjadi sarana karya keselamatan Allah. Mari di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita memuliakan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, dan kita harus menyadari diri kita bahwa kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Semoga pewartaan kita mendatangkan pertobatan, lebih-lebih pada diri kita sendiri, kemudian kepada orang lain, supaya kita benar-benar menjadi murid-murid Kristus, orang-orang pilihan Allah yang sungguh militan menjadi rasul untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Hal lain, bahwa kita tidak semestinya dengan bangga diri kita dapat menyangkal kemanusiaan kita, tetapi untuk menguatkan kita, untuk menegaskan identitas kita sebagai orang-orang yang percaya, hendaknya kita berani mengungkapkan kata-kata demikian. Saya hidup di dunia ini, tetapi saya hendaknya tidak ikut larut di dalam dunia ini. Karena untuk menjalani semuanya, pewartaan kita, karya kita, hendaknya kita tetap hidup dan menjalaninya di dalam Kristus Tuhan. Semoga demikian. Amin.